Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu saat ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ambil kisah ini dari kitab Sirah Hayatis Sahabah karangan Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering intens berdakwah kepada semua kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ya, yang kemudian mereka wukuf di Mina, wukuf di Arafah dan Mina. Maka hadirin jamaah sekalian, dan Rasulullah SAW dakwah ke setiap kabilah-kabilah yang ada. Ya. Ada kabilah yang didakwahi Rasulullah SAW, ya, kemudian mereka meminta agar kiranya penerus daripada Rasulullah adalah golongan mereka. Maka kata Rasulullah, kalian bukan pengikutku. Ada satu kabilah lagi yang didakwahi oleh Rasulullah SAW ketika mereka sedang di Mina ini. Ternyata hadirin jamaah sekalian, kabilah Arab ini tinggal di perbatasan antara Arabia, Jazirah Arab, dan Irak, atau Jazirah Arab dan Kerajaan Persia. Jadi mereka orang Arab, tetapi kehidupan mereka sehari-hari bertetangga dengan orang-orang Persia. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka, maka mereka mendengarkan perkataan Rasulullah. Kemudian kepala kaumnya ini mengatakan, wahai Muhammad, ya, kami sesungguhnya siap untuk menerima dakwahmu. Kami siap melindungimu dari musuh-musuhmu. Ya. Bahkan kami siap berkorban untukmu. Tapi, ya, kami akan melindungimu apabila engkau berkaitan atau apabila musuhmu itu adalah sesama bangsa Arab. Ya. Jadi apabila engkau bermasalah dengan sesama bangsa Arab, siapapun itu, kami akan siap untuk mendukungmu, untuk melindungimu. Tapi kalau musuhmu itu dari kalangan Persia, dari orang-orang Persia, oh mohon maaf, ya, kami belum sanggup, kami belum siap untuk melawan Persia, kata mereka. Maka kata Rasulullah SAW ketika itu, kalian bukan pengikutku. Ya. Ya, maksudnya kata Rasulullah SAW, ya mungkin mereka nanti akan masuk Islam juga, tetapi sikap seperti ini bukan pengikut utama yang akan siap menerima dakwah Islam ini secara keseluruhan. Maka akhirnya Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya dengan mendukungku atau tidak, atau dengan kalian beriman kepadaku atau tidak, suatu saat niscaya kalian akan berperang dengan orang-orang Persia. Ini perkataan Rasulullah kepada mereka. Maka akhirnya mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Mereka kemudian pulang kembali ke negeri mereka. Ternyata setelah beberapa lama setelah itu, ya mungkin beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun, terjadi hadirin jamaah sekalian selisih. Ya, terjadi cekcok antara salah seorang di antara warga mereka dengan orang-orang yang ada, yang orang-orang Persia yang kebetulan tinggal bertetangga dengan mereka. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, akhirnya setelah ada cekcok ini, maka akan terjadi perperangan antara kabilah mereka, suku mereka ini, orang Arab ini, dengan orang-orang Persia. Ya, sebagaimana hal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Maka akhirnya kepala suku ini mengumpulkan, ya, tokoh-tokoh sukunya. Kemudian berkata di dalam musyawarah ini, mereka mengatakan, kepala sukunya mengatakan, wahai para pemimpin suku, kalian ingat tidak bagaimana ada seseorang ketika kita di Mina yang berdakwah, yang mengaku sebagai seorang nabi. Ya. Kemudian kita menolak dakwahnya karena kita tidak ingin, ya, berperang dengan orang-orang Persia. Sekarang kemudian dia berkata bahwasanya dengan beriman kepadaku atau tidak, atau dengan mendukungku atau tidak, suatu saat kalian akan berperang dengan Persia. Maka para tokoh-tokoh suku itu mengatakan, kepala sukunya berkata, iya kami ingat orang tersebut. Ya. Maka apa yang dia katakan pada hari itu, ternyata pada hari ini terjadi. Kita hari ini sedang bersiap-siap untuk mengalahkan, untuk berperang dengan orang-orang
Persia, ya bukan Persia kerajaan Persia yang besar, bukan, tapi ya mungkin di antara tetangga di antara kampung mereka, satu kabilah Persia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka tadi bersepakat karena mereka teringat dengan perkataan Rasulullah, maka mereka ingin menjadikan nama orang tersebut, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, dijadikan sandi dalam peperangan ini. Karena Rasulullah sudah berjasa mengingatkan mereka tentang peperangan ini. Maka akhirnya mereka jadikanlah nama Muhammad SAW dijadikan sandi dalam peperangan mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, peperangan ini dimenangkan oleh orang-orang Arab ini. Artinya mereka mampu mengalahkan, ya, orang-orang Persia. Hanya karena menggunakan nama Rasul sebagai sandi dalam kehidupan mereka, dalam peperangan mereka, maka Allah menangkan peperangan mereka melawan satu kelompok, satu pasukan yang jauh lebih kuat dari mereka, yaitu pasukan Persia. Hanya karena menggunakan nama Nabi Muhammad sebagai sandi, dan mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, andaikan saja hanya karena menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai sandi saja diberikan kemuliaan oleh Allah, maka bagaimana kalau kita ini beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang tadi kabilah Arab tadi hanya menggunakan nama sandi sebagai dalam peperangan saja dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau kita ini benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasul, menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai tauladan kita dalam kehidupan kita, niscaya kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemuliaan ini ada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad, kita akan mulia. Tapi kalau kita jauh daripada sunnah, jauh daripada ajaran Rasul, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, niscaya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berada di atas ajaran Rasul, ikut sunnah Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan pribadi kita, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ikut sunnah Rasulullah SAW, dan akan banyak keutamaan-keutamaan kalau kita ikut sunnah Rasul. Makan kita ikut Rasulullah, tidur kita ikut Rasulullah, ya, apalagi, ya, belajar kita ikut Rasulullah SAW, ya, salat kita, ibadah kita, muamalah, akhlak kita, semuanya kita ikut Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Makan kita ikut Rasul, akan banyak fadilah dalam makan kita itu, ya. Ketika kita makan, pasti kita dapat pahala karena kita berdoa sebelum makan, kita membaca bismillah, makannya dengan tangan kanan, dan juga selain pahala, tubuh kita juga akan sehat, ya. Karena makan dengan tangan kanan itu akan mempercepat proses pembusukan di dalam perut, dan tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Minum kita dengan duduk, ikut sunnah Rasulullah dengan membaca bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Ini sunnah Rasul, maka bukan hanya kita mendapatkan pahala, tapi dengan duduknya kita saat minum tersebut, juga tubuh kita akan menjadi sehat. Dan banyak sekali hadirin jamaah sekalian, keutamaan-keutamaan apabila kita itu ikut sunnah Rasulullah SAW. Maka ikuti sunnah Rasul sekecil apapun itu. Makan kita ikut sunnah Rasul, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, makan dengan membaca bismillah, dan makan dengan apa yang terdekat yang ada di antara kita, dan tidak pernah mencaci makanan. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, makan dengan hal-hal yang baik, ya, yang bermanfaat untuk tubuh, ya. Kemudian minum kita, minum cara Rasul, ya. Tidur kita, tidur cara Rasul. Kalau tidur kita tidur cara Rasul, niscaya tidur kita menjadi berkah, tidur kita menjadi sehat, bangun pagi menjadi segar, dan siap beraktivitas kembali. Yang pastinya tidur kita selama 6 jam atau 7 jam tersebut berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muamalah kita ikut sunnah Rasul, jujur, tidak pernah bohong, kalau amanah tidak pernah berkhianat, hadirin jamaah sekalian, memegang janji. Muamalah kita dengan Muhammad Rasulullah, menebar senyum, ya, akhlak kita akhlak Rasulullah, menebar senyum, berkata yang baik, ya, tidak pernah berkata yang kasar, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu. Ini sunnah Rasul dalam akhlak. Maka niscaya semua orang akan senang kepada kita.
kita akan senang melayani orang dan orang akan senang melayani kita. Yang penting kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas sunnah ada kemuliaan. Ya, ketika kita berpegang teguh terhadap sunnah, berpegang teguh terhadap ajaran Islam ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin akan asing. Ya. Dan ketika kita ini berpegang teguh terhadap sunnah, kata Rasulullah SAW, man tamassaka an sunnati anda fasadil ummah. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah ini, inda fasadil ummah, ketika umat ini sudah rusak kayak sekarang, ya Islam dibuat seperti ajaran Islam ini aneh. Orang aneh kalau orang berpegang teguh terhadap Islam. Ya, orang menganggap ini orang radikal, ya, orang kolot, orang apalagi orang yang tidak suka keberagaman dan yang lainnya. Ya, ketika tetap kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasul, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW, man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku inda fasadil ummah, ketika umat ini sudah rusak, ya, falahu ajru mi'ati syahidan, maka baginya itu pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah. Jadi jalan untuk menuju kesyahidan itu banyak. Salah satunya adalah berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ketika semua orang nggak mau lagi, ya, ketika acara pernikahan kita nggak mau lagi ikut sunnah Rasul, ketika akhlak orang nggak mau lagi sunnah Rasul, ketika bisnis orang nggak mau lagi sunnah Rasul, kita tetap pegang sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, maka kita akan falahum ajru mi'ati syahidan, maka bagi mereka itu pahala 100 orang mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW dan kita dijadikan oleh Allah mulia di dunia dan akhirat nanti. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup.